كرمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أرشد كرمي سلوك أشهر الفدا يا كل سلطان منك وأرضيا يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سلامك كريجك صحيح النفس الآبية وما لا شيء من إله الله يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سلامك يا بدور بنبوة عالية سيدنا محمد مجتهد في الدعوة يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع القدوس باسم جعفر صديق مجتهد في الأخلاق بصفته سمحا يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سنن كريائي وهو عين اليقين متصل نسب لغير البرية يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سنن طريق إبراهيم آيادي وفرار دين الإسلام والأمة مشتهرة يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سنتنا محمود خصاله ثانية إله مولانا مهدم يا أخا الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سنن درجات فضل من أولياء التسعة واسمه قاسم عند ذوي الروايات يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع العفو سنن الأنبياء وهو الموصوم فينا برحمة ازدهر دين الله إلى يوم القيامة يا حبيبي المصطفى
nashiran fi dinil islami min bainil ummah ibadil haqqi ya masyhurun fi ilmil hisabi inna rabbi yajzi anna wa anjami ahli betawi ya mu'allim mugni ahadul a'yan innahum jahidullah la'allahu yujazihillah ya Yeah.
واغفر لنا يا غفور من أحيانا وأهل القبور بحرمة guru sekumpul Allahu Qadila Gusdur Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila malaikatil muqarrabin wal malaikatil karamiyin sambil Allah min awwalihi ila akhirih wa sa'il awliyaina radhiyallahu anhum thumma ila syaikhina fid din ulama'ina wa asatidatina mu'allimina wa dhabil wajibat alaina wa jami'al qulub minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah tabaraka ya rahman wal maghfirah wa yabidu alaihim nasr wal madhar qulubihim wa karamatin dan Allah yang penting wal akhirah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagi nasihat ala umur dunia. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karimah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Ya, berarti kalau ada masjid Allah yang juga merupakan baitun min baitillah, itu pasti akan dipenuhi, pasti akan diramaikan oleh orang-orang yang beriman. Begitu Allah nyatakan dalam kitab suci Al-Quran. Ya, maka oleh itu sangatlah kita bersyukur dan sangat bergembira. Ya, kalau kita insya Allah termasuk apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuma yang masih memprihatinkan kepada kita jumlahnya, ya, jumlahnya yang belum memuaskan dan jumlahnya yang belum menggembirakan. Ya, karena masjid ya paling bisa memuat atau menampung 300-an atau 400-an jamaah. Ya,
itu yang kayaknya luas masjid bisa menampung 300-an jamaah atau 400-an jamaah. Sedangkan kalau kita membandingkan dengan jumlah tetangga-tetangga yang masjid itu barangkali bisa mencapai puluhan ribu orang, puluhan ribu jiwa, ya, karena satu RW aja bisa lebih dari 10.000 jiwa, ya. Nah, yang menjadi kesedihan kita adalah kemana ya kok cuma segini gitu ya orang yang memakmurkan masjid. Itulah ya menjadi perhatian kita untuk terus ngajak ya, untuk terus mengimbau, untuk terus mengimbau agar mereka betul-betul seperti yang firman Allah itu, kan itu firman Allah yang harus kita bisa membuktikan firman Allah itu. Kalau memang ya tidak ada kita, tidak ada masing-masing itu udah tertanam ya benih-benih iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana benih-benih iman ini ya, wajib dan terus ditumbuhkan ya, sehingga kalau ibarat pohon itu akan berakar ya ke dalam hati sang baik itu, dia semakin kokoh, semakin kuat ya, itu mestinya. Maka kita nggak henti-hentinya terus, dan nggak ada bosannya, nggak boleh ada bosannya ya, apalagi berputus asa ya, dengan harap kepada Allah, mohon kepada Allah agar menggerakkan hati ya orang-orang yang belum memenuhi panggilan Allah ya. Dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hayya 'alas shalah, mari ya kita untuk mendirikan sholat. Panggilan itu ya, panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya bagi yang beriman harus betul-betul memenuhinya dengan sebaik-baiknya ya, karena masjid itu kalau sebagai markas ya, kayak militer itu tentara kan dia punya markas. Kalau udah ada komando ya dari pimpinannya, mereka akan segera ya memenuhi panggilan tersebut, komando tersebut, berbaris ya dengan tertib, dengan teratur. Nah, begitulah semangat ya para prajurit ya daripada tentara nasional kita umpamanya ya, begitu juga ya prajurit di luar negeri kita sama, mereka harus disiplin betul-betul ya. Nah, kita kemana? Kedisiplinan kita kepada Allah ya, yang manggil kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita kok nyepelein gitu misalnya? Bila ya bukti belum punya power umat Islam itu. Ya, umat Islam belum punya kekuatan karena melihat dan ingin tahu dan ingin melihat kekuatan
umat Islam itu ya itulah di masjid. Ya, masjid tadi markas. Bagaimana tentara punya markas? Ya kalau ada komando dari Allah, maka mereka bergegas. Ya buru untuk memenuhi panggilan itu. Nah, ya inilah pertanyaan ataupun yang masih menjadi pertanyaan kemana, apakah imannya masih ada di dalam hatinya masing-masing, ya, atau imannya masih terlalu lemah, ya, sehingga belum bisa menggerakkan badannya, belum bisa menggerakkan tubuhnya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka oleh karena itulah faktor keimanan ini yang terus harus kita gali, faktor keimanan ini yang harus terus ya kita kembangkan dan kita siapkan. Itulah dalam ilmu akidah, ya ilmu aqaid atau ilmu akidah, ya ilmu yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah ya kita udah cukup lama juga ya subuh untuk mempelajari ya tentang akidah Tuhan, tentang uluhiyah, ya tentang keadaan, dan insya Allah juga tentang kenabian, ya agar betul-betul kita punya iman Tuhan, ya ala makrifah, berdasarkan makrifah, berdasarkan kenal, bukan dengan taklid, bukan dengan sekedar taklid ikut-ikutan, ya yang tidak bisa kita jamin keteguhan keimanan, ya cuma kalau dengan taklid, ya diantaranya ya kita dengan tabarukan kepada Syekh Ahmad Marzuki, ya untuk mengetahui dan mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya di dalam bait yang ke-6 ya kita baca tadi, kita baca biasa Fawwahu mawjudun qadimun baqi. Ya, jadi kita harus yakin Allahu mawjudun qadimun baqi. Ada Allah. Ya, Allah itu ada. Wajib kita yakin. Enggak boleh sama sekali di dalam hati kita ada keraguan, syak, ya, warwaibun, ya sakun warwaibun, enggak boleh, ya. Karena syak kepada Tuhan, syak kepada Allah itu dosa besar, ya termasuk dosa besar. Maka kita terus menggunakan akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah SWT, ya untuk menyaksikan, melihat bukti-bukti. Ya kenapa harus pakai bukti-bukti? Ayat dalam Al-Quran ayat la ayatin liulil albab, ya begitu kita baca la ayatin liulil albab, menjadi bukti nyata akan adanya Allah, kekuasaannya Allah, ya dan lain-lain. Tuh, karena itu ya Tuhan tuh nggak bisa kita melihat dengan mata kepala kita, ya barangkali ini yang banyak membuat umat atau manusia-manusia nggak percaya dengan adanya Tuhan, karena mereka mengatakan kalau emang ada tentu kan bisa kita lihat,
Itu alasan mereka, ya, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya, kalau ada kita bisa melihatnya. Padahal ya, di Eropa banyak yang diyakin ada, tapi kan dia pada nggak lihat. Ya, dia yakin ada, tapi dia nggak pada lihat, nggak bisa lihat. Kok bisa yakin? Ya, nggak melihat, tapi kok bisa yakin? Ya, nah, karena yakinnya itu disebabkan ada bukti yang menunjukkan adanya itu yang tidak kelihatan tadi, seperti ruh kita, ya kan nggak kelihatan ruh. Siapa yang bisa ya melihat ruh? Nggak ada, tapi kita yakin ada karena ada bukti-buktinya. Apaan? Ya, orang tuh hidup karena ruhnya. Ya, hidupnya seseorang karena ruhnya. Ya, waktu usia di dalam kandungan ibu kita itu 4 bulan, di situ kan ditiupkan roh. Warna kopi ruh ditiupin ke dalam jasad kita yang udah diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditiupin terus. Ya, emang ruh sih udah ada 2000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya, bayangin tuh 2000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, ya, Allah udah ciptain itu ruh. Nah, tinggal menunggu kiprah, kiprahnya. Ya, di mana Allah tempatkan? Ya, di mana Allah tempatkan? Ya, untuk berkiprah itu ruh, yaitu di bumi ini. Ya, di bumi. Walaupun dia mustaqurun, ya, matahari ilahi. Di bumi inilah kamu akan ditempatkan sebagai tempat tinggal. Ya, dan di sini juga maka Allah sediain berbagai macam kenikmatan, kesenangan dan lain-lain. Ya, maka baru jasad kita diproses oleh Allah SWT. Ya, bagaimana yang kita sering baca, ya, falian yuril insanu mimma khuliq. Hendaklah orang itu atau hendaklah mereka berpikir dari apa sebetulnya, ya, mereka itu diciptakan. Khuliqa min ma'in, diciptakan dari air. Ya, siapa yang bisa membentuk satu bentuk dari air? Ya, nggak ada siapapun yang mampu untuk bikin sesuatu bentuk dari air. Ya, kalau umpama kita berada di tepi laut, ya, di pantai, kita bisa dari pasir, ya, membuat gulungan pasir. Ya, kita tumpuk-tumpuk membentuk apa yang kita inginkan, bisa. Ya, pasir. Tapi kalau dari air kan nggak bisa kita membentuk suatu bentuk apapun kalau dari air. Nah, air itu benda cair. Ya, nggak saling memegang, atom-atomnya nggak saling berpegangan. Ya, nggak kayak benda padat yang atom-atomnya satu bisa berpegangan, maka jadi keras. Kalau cair kan enggak, ya, seperti air, enggak, atom-atomnya kan enggak
nggak berpegangan dia, apalagi gas. Ya, maka para ilmuwan membagi benda itu ada 3 macam, ada 4 macam, atau malah mereka dia 5 macam. Ya, ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Yang itu dibedakan dengan bagaimana tindakan atom-atomnya. Kalau atom-atom saling berpegangan, itu namanya benda padat. Ya, tapi kalau atom saling berpisah, itu namanya benda cair. Apalagi sampai maut, ya, namanya gas. Ada yang disebut plasma, dan ada yang mereka ada benda yang kelima. Ya. Nah, jadi kalau dari benda cair nggak bisa, ya, kita membentuk satu bentuk apapun. Ya, kalau dari pasir, ya, baru kita bisa membentuk apa yang kita inginkan. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu untuk menunjukkan bukti kekudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kudratnya, ya, bisa menciptakan satu bentuk dari air. Ya, nah kemudian air ini diadonin oleh Allah, sebagaimana dapat disebut ajinnah. Ya, kamu dulunya merupakan ajinnah, adonan fi qararin makin, di tempat yang amat kokoh, yaitu rahim. Ya, dia amat siapa ada tidak mahal, ya, itu dimaksud adalah harim. Di situ rahim yang disebut rahim. Ya, itu air, ya, diciptakan oleh Allah lalu diadoni, sehingga ajinnah, di rahim ini menjadi lengket, ya, akhirnya terbentuklah yang namanya alaqah, yang seperti lintang, dan diakui memang oleh para ilmuwan begitulah proses embriologi manusia. Betul, kalau disebut alaqah kayak indah, mereka akui, ya, yang membuat mereka mengagumi Al-Quran, ya, sudah memberikan informasi tentang perihal proses pembuatan manusia dari alaqah. Ya, kemudian ada yang menjadi mudghah. Ya, mudghah itu gumpalan daging. Ya, bacaan mudghah ijo baru, ya, dirancang. Ya, awas, ya, kita punya kerangka. Ya, kerangka badan kita ini kan rancangan, ya, karena terdiri dari beberapa bagian. Yang bagian itu terbentuk dengan tulang-tulang. Ya, maka agak keras kalau tulang. Ya, terbentuk dari unsur tulang. Ya, distruktur oleh Allah SWT. Ya, dirancang oleh Allah kerangka. Maka ada kerangka kepala yang terdiri dari beberapa bagian. Ada tempurung, ya, ada pelipis, ada rahang bawah, rahang atas, ya, ada tulang leher. Ya, sengaja kerangka manusia itu terdiri dari beberapa ratus tulang-tulang. Ya, semuanya kan dari tulang-tulang berkerangka itu, yang disebut tengkorak. Ya, fakasauna izoma lahman. Lalu kerangka yang udah rapi, yang udah sempurna, dibungkus oleh daging. Terciptalah bentuk manusia. Ya, makanya kalau kita kembali meneliti, ya,
kerangka tulang itu kan begitu rapihnya dalam beberapa bentuk, beberapa ukuran. Karena mesti ya begitu dipasang kerangka tadi harus pas, ya harus klop. Ya kepala yang tadi terdiri tulang turun, yang terdiri dari tulang pelipis, yang dari tulang rahang, itu begitu di setel menjadi kerangka kepala, ya harus pas. Ya berarti dengan ukuran yang sama, dengan ukuran yang sama ya, jangan sampai berbeda. Ya kalau beda-beda kan akhirnya nggak bisa dipasin. Begitu juga dengan tulang kerangka tulang rusuk, karena dia harus ada dari kiri kanan, ya maka bengkoknya harus tepat, ya ukurannya juga harus tepat. Karena di dalamnya akan ditaruhin organ-organ dalam yang juga merupakan unsur penting bagi setiap manusia. Ya, maka kalau kita mau berpikir dan memikirkan hal tersebut, ya kita akan mengetahui ya bahwa itu bukan jadi sendiri, ya bukan jadi sendiri atau bukan kebetulan, ya disifatin enggak dengan itu. Pasti ada satu rancangan dan perencanaan yang betul-betul ya sempurna sekali. Nah kalau emang itu kerangka dari badan kita ini merupakan rancangan dan direncanakan, itu berarti kan ada yang merancang, ya ada yang merencanakan. Siapa? Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita yakin, oh iya, kalau nggak ada yang merancang, masa dia sendiri yang berantakan, ya nggak bakal sempurna, nggak akan tampak sempurna, ya karena nggak tahu ukurannya, ya. Dengan keadaan yang sempurna inilah kita bisa meyakini ya bahwa ada yang merancangnya, ada yang merencanakannya, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lalu dibungkus dengan daging, belum lagi dengan organ-organ bagian dalam, ya, yang kalau kita hidup itu harus berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ya, jantungnya, hati, liver, ya, paru-paru, ginjal, empedu, ya, usus, ya, pencernaan, wah, semuanya harus berfungsi. Dan kita sendiri yang punya diri kan nggak tahu apa-apa, ya, yang kita bisa adalah menggunakannya, ya, bikinnya nggak bisa, ya, memfungsikannya nggak bisa. Kita bisanya apa? Menggunakannya. Maka gunakanlah ya semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, alhamdulillah. Ya, kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pilihan, ya, menjadi pilihan hamba, dan dipilih sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pelihara keimanan ini dengan sebaik-baiknya sampai Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, ayo kita baca pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fil miladi salatan
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi billahi salatan daimatan bidawabil mulkillahi wa qaimul wadi wal wahidul wahai qadir muridul alimun bi kulli syai sami'un bil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazinu Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin tafi'lihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi ilahi biyahil anbiya wal malaika wa bil awliya'i yudhana bil ijabati ilahi tawassalna bikul ahadika karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimu min rusdi wa tarzuquni ilma yaqini wa wafiqni li husni ibadati bi asma'ika husna tajudu bi taubatin yasuhin taghfir dunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati wa bil Mustafa
Stars